Konnichiwa Bray. Oke, ini adalah segmen keduanya. Kedua nih. Dan kamu yang belum nonton di segmen pertama, silahkan linknya ada di description box. Kita masih bersama Kang Alvin. Kang nih, bagi-bagi tipsnya. Oke Kang, apa aja nih tipsnya untuk fotografer pemula? Oke. Salah satu yang penting punya kamera ya. Iya, itu adalah investasinya ya. Iya. Investasi pertama. Oke. Setelah kita mempunyai kamera, Oh ya, sebelumnya kamera yang seperti apa? Oke. nih? tergantung kebutuhan kita dan tergantung budget kita. Kita punya uang berapa yang kita akan distribusikan untuk membeli kamera. Jadi kalau kita hanya sebatas hobi, ya jangan terlalu memaksakan kamera yang mewah. Cukup kamera yang digital yang bisa diganti lensnya, DSLR itu cukup. Dan jangan misalnya harus yang paling bagus ya. Oh Jangan- enggak. Iya. Enggak. Ingat, fotografer itu bukan dilihat dari kameranya, dari kepribadiannya. Iya ya. Jadi bukan dari kameranya, tapi kepribadian orang yang Ya, fotografernya dari sendiri. cara ya. pandang ya. Iya. Terus kan ya, Ada lagi. Setelah kalian mempunyai kamera, lebih baik kalian belajar tentang cahaya. Pertama kali kalian harus melihat bagaimana cahaya itu terbentuk, bagaimana cahaya itu menyinari bumi. Seperti kalau kalian lihat bagaimana sinar matahari menyinari bumi, bagaimana setelah ada awan, bagaimana kehalusan cahaya itu didifus oleh awan. Dan kalau bisa, saya berpikir tidak hanya beli kamera, tapi harus belilah peralatan lighting yang sederhana. Karena orang profesional itu dia harus bisa mengerti, bisa menciptakan, bisa mengontrol lighting, gitu. Cahaya itu sangat penting. itu ya tipsnya. Ya kan ada lagi. Sebenarnya banyak ya Oh, iya. kalau bicara tentang fotografi Tentang, ya, iya, mungkin banyak tekniknya. senior kita di fotografi Indonesia yang banyak sering menggunakan masukan tentang bagaimana fotografi itu. Ya, pertama kali saya balik ya, salah satu cara berpikir kita mengcapture momen. Bagaimana kita memandang sebuah event, sebuah momen. Terus yang kedua, mengerti tentang cahaya. Kita bisa mengontrol cahaya, kita bisa mengontrol bagaimana misi kita akan terbentuk. Ya begitu ya teman-teman. Kalau misalnya ini juga ada kan buku panduannya atau ada sekolahnya kalau fotografer itu? Kalau sekolah banyak ya, tapi terus terang saya juga di sini juga sekolah cuman sedikit doang ya. Saya belajar sama profesional, saya ikut. Terus saya mulai dari awal. Saya dari asisten. Saya asisten membersihkan, setting lighting. Jadi saya nggak langsung jadi fotografer. Iya. Ada step-stepnya. Saya jadi membersihkan studio. Saya men-setting studio, men-setting lighting. Itu. Jadi kalau saya pikir ketika kamu benar-benar mau jadi fotografer, jangan langsung jadi fotografer. Kamu harus belajar dari profesional fotografer menjadi asisten. Dari situ kamu akan belajar bagaimana cara bisnis dalam fotografi. Karena kalau kamu hadir tiba-tiba dan klien tidak kamu ini siapa gitu kan? Iya. Kamu ini siapa ya kan kita kan. Tapi ketika kamu menjadi asisten, kamu akan ngelihat cara kerja fotografer ini gimana, cara dia manajemen, cara dia promosi itu gimana. Itu yang untuk benar-benar pengen jadi profesional ya. Iya, itu ya teman-teman. Ya. Jadi luar biasa sekali. Dan ini kalau misalnya dibanding, apa sih bedanya? Apakah ada beda fotografer orang Jepang sama orang Indonesia selain kepribadian tadi? Dari cara melihat komposisi berbeda ya. Dari segi karakter warna, kekerasan lighting itu terlihat berbeda. Antara orang Jepang dan fotografer Jepang dan fotografer Indonesia itu kalau saya lihat secara objektif itu sangat berbeda. Orang Jepang lebih suka cahaya yang lembut dan warna yang kalem. Tetapi berbeda dengan fotografer Indonesia yang lebih suka cahaya keras dan dengan warna yang kontras yang tinggi. Itu yang saya lihat. Mungkin itu bisa salah juga ya. Ya jadi tergantung si konsumen juga ya. Ya, tergantung permintaan seperti apa. Tapi umumnya dilihat itu dari portofolio pribadi ya. Karena gini, ada dua portofolio kerja dan portofolio pribadi. Yang saya lihat adalah portofolio pribadi yang nggak ada sangkutannya dengan komersial.
Jadi ingat, ketika kita mau kerja, itu yang kita pakai buat promosi adalah portofolio pribadi. Nah, bagaimana portofolio pribadi itu ya tergantung ekspresi kita. Saya pengen foto sebuah tumbler ini, itu ekspresi saya itu gimana terhadap benda ini. Oh ya, terakhir, kalau bisa banyak-banyak foto still life. Karena dengan foto still life benda mati, kamu akan bisa berekspresi. Iya, saya juga sering lihat ngelakuin ya kayak gini. Still life, foto produk, foto benda, foto apa ya. Jadi jangan selfie aja ya. Oh iya, selfie. Kalau kamu bisa jadi benda bagus. Iya, karena benda hidup ya kita. Jadi kalau selfie kayaknya kurang. Iya. Oh ya, jadi kan kalau misalnya si konsumen Jepang ini emang beda-beda nggak sih? Beda. Maksudnya gimana bedanya? Permintaannya atau Jadi kalau misalnya bedanya konsumen orang Jepang sama orang Indonesia. terus terang untuk konsumen Indonesia saya belum banyak ya, tapi untuk konsumen orang Jepang itu memang beberapa banyak. Karena saya bekerja sebagai komersial, saya nggak bekerja langsung ke pribadi. Jadi ada sebuah namanya perusahaan dengan agensi. Itu di situ ada namanya kontrak kerja. Saya melalui agensi melalui perusahaan besar, misalnya Sony atau Toshiba. Jadi gitu. Kalau ini untuk komersial, tapi kalau untuk wedding mungkin saya akan promosi langsung ke klien nih. Iya. Gitu. Iya. Jadi ada dua perbedaan. Saya untuk komersial saya mungkin sulit untuk promosi langsung, tapi saya melalui agensi. Tapi kalau komersial mungkin saya bisa langsung direct. Oh ya, dan saya juga pernah lihat ya ada behind the screen-nya tuh Kang Alvin itu kalau moto pas ada yang wedding sampai tidur-tidur gitu. Oh iya. Itu namanya saya lagi mencari angle. Saya totalitas ya. Karena bagi saya bener, totalitas itu apa namanya? Bagaimana saya tuh berusaha menciptakan apa yang di otak saya itu terwujud. Kalau perlu saya nyemplung. Iya benar-benar itu totalitas luar biasa. Itu totalitas perlu. Apapun kerjaan kalian, totalitas itu perlu. Iya benar. Ya, oke, berarti kita akhiri saja dan semoga ini bermanfaat. Dan ya bagi teman-teman silakan kalau misalnya mau lihat karya-karya foto beliau dan kontak beliau juga ada di alvinstripphotowalk.com. Nanti di sini ada ya, silakan dilihat. Oke, bisa lihat di Google juga, masukkan nama saya akan keluar. Oh iya. Oke, itu saja dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan juga silakan boleh di kolom komentar, nanti mungkin Kang Alvin juga akan melihat-lihat. Dan mungkin yang terakhir ada pesan lagi. Oke, saya sangat berharap saya mau orang Indonesia itu nongol satu persatu. Maksudnya nggak hanya di Indonesia, tapi kalau bisa kalian keluar berkarya karena kalau kita berkarya di negeri kita sendiri mungkin akan terlihat ya, tapi kalau kalian berkarya di luar negeri, kalian membawa pribadian negara kalian, ini satu kebanggaan. Jadi gini, ketika saya berkarya di Indonesia mungkin saya akan biasa seperti orang Indonesia, tapi ketika saya berkarya di Jepang, di Fukuoka, tidak ada orang Indonesia, dan situlah orang melihat orang Indonesia, bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Disitulah kalian ada punya kenikmatan tersendiri sebagai duta bangsa. Oh, luar biasa. Oke, maju. Go internasional. Oke, Bray, dan kita juga terima kasih banyak kepada Kang Alvin yang sudah meluangkan waktunya, dan kita doakan juga Kang Alvin dan keluarganya juga sehat selalu dan pastinya menginspirasi negeri kita tercinta Indonesia. Arigato, Indonesia maju Indonesia. Oke, Bray, sampai jumpa lagi dan bye. Terima kasih Gilang. Oh, iya. Terima kasih.